Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Bro Crypto. Kali ini saya akan mereview 3 koin yang mungkin bisa kalian lirik untuk dijadikan investasi. Tetapi perlu diingat bahwa semua konten yang saya bikin ini adalah pendapat pribadi. Bila kalian ingin membeli suatu koin, sebaiknya kalian melakukan analisa lagi sendiri lebih dalam. Oke, kita lanjut. Koin pertama yang saya rekomendasi itu adalah OneInch. Kenapa OneInch? Karena OneInch ini adalah agregator pertukaran terdesentralisasi atau DEX. OneInch ini menghubungkan beberapa DEX ke dalam satu platform untuk memungkinkan penggunanya menemukan rute pertukaran yang paling efisien di semua platform. Jadi kayak platform Ethereum Network, Binance Smart Chain, Polygon Network dihubungkan ke OneInch untuk mencari pertukaran yang paling efisien itu. Nah, di OneInch ini dia itu juga AMN. AMN itu adalah pembuat pasar otomatis. Misalnya, kalian ingin membeli suatu koin di exchange Binance ataupun Indodax, maka kalian perlu membeli dari orang lain dan mengantri harga yang sudah kalian tentukan. Sedangkan di AMN ini kita tidak perlu orang lain untuk mendapatkan koin itu dan bisa langsung menswapnya. Tetapi perlu dicatat bahwa jika kita ingin meng-swap suatu koin, pasti ada pembuat pasar. Pembuat pasar inilah yang dinamakan penyedia likuiditas. Jadi, OneInch ini memiliki dua keuntungan. Pertama, keuntungannya yaitu ketika koin ini naik, maka kita juga akan mendapatkan untung. Kedua, jika kita menjadi penyedia liquidity, maka kita juga akan mendapatkan passive income dari fee yang sudah kita dapatkan, karena kita menyediakan koin kita untuk di-tradingkan orang atau di-swap orang. Dan alasan kedua, kenapa saya merekomendasi OneInch, karena pada kemarin, OneInch itu sudah memperkenalkan perdagangan OTC, yang menawarkan keamanan dan privasi maksimum. OTC ini maksudnya apa? Mari kita ke bawah. OTC itu adalah over the counter. Itu suatu jenis perdagangan peer-to-peer, yang berlangsung di luar rantai. OneInch DEX biasanya menggunakan sistem pembuat pasar otomatis, AMN, yang tadi saya sebutkan, untuk mencocokkan pembeli dan penjual. OTC di sisi lain tidak menggunakan mekanisme AMN. Sebaliknya, OTC memungkinkan pembuat pasar swasta untuk mengisi pesanan beli dan jual. Saat pengguna berdagang melalui OTC di OneInch, sumber likuiditas lainnya dimatikan saat pesanan pengguna dialihkan ke PMM atau pembuat pasar swasta. Nah, dari berita yang seperti ini, kemungkinan akan ada lebih banyak investor umum yang akan melirik OneInch. Jadi dipastikan OneInch sendiri itu harganya sampai akhir tahun itu akan melambung. Lalu kapan saat yang tepat itu untuk masuk ke OneInch? Mari kita pindah ke analisa teknikalnya. Untuk OneInch sendiri, itu dia sudah berada pada zona demand-nya. Ini zona demand-nya. Nah, ketika harga memasuki zona demand-nya, terjadi reaksi atau koreksi ke atas atau pantul lah gitu. Nah, untuk masuk ke OneInch sekarang mungkin agak beresiko karena seperti yang kita tahu, market saat ini sedang crash parah karena kejatuhan Bitcoin. Lalu beberapa skenario yang mungkin terjadi pada OneInch ini, pertama dia membentuk compression, lalu dia terjun ke bawah. Dia terjun ke bawah membentuk double bottom, baru melakukan recovery up. Ini adalah skenario yang bagus jika kita ingin masuk ke OneInch. Beli di harga $3 dan serok lagi ketika harga sudah berada pada zona $2 dan juga 1,7. Tetapi bagaimana jika tembus? Jika tembus, maka kita hanya bisa menunggu dan melihat. Kembali lagi pada kalian, jika kalian ingin membeli OneInch, sebaiknya kalian berpikir dulu dan melakukan analisa lagi lebih dalam. Koin kedua yang saya rekomendasi itu adalah Mana. Mana ini adalah dunia virtual di mana pengguna membeli sebidang tanah yang nantinya dapat mereka navigasi, bangun, dan menjual untuk diuangkan. Ini adalah website dari si Mana itu. Di Mana ini, kita tidak hanya bermain game, tetapi kita juga mendapatkan uang dari aset yang sudah kita bangun. Jadi istilahnya kita membangun aset virtual di dalam dunia game. Lalu gimana cara mendapatkan uangnya di game Mana ini? Yaitu dari kita menjual item-item yang sudah kita dapatkan dalam game tersebut. Ini adalah marketplace dari si Mana.
Bentar, ini lagi loading. Nah, seperti ini marketplace dari mana? Seperti yang kita tahu, jika game-game manual yang biasanya, itu kita harus mencari orang yang ingin membeli item kita. Sedangkan di mana ini sudah disediakan marketplace-nya sendiri untuk kita bertukar item atau menjualnya. Dan juga mana terus-menerus melakukan upgrade besar-besaran untuk proyeknya ke depan. Lalu bagaimana dari analisa harganya? Untuk analisa teknikalnya, kita bisa lihat sendiri jika mana sudah berada pada zona demand-nya. Sudah berada pada zona demand-nya. Kita bisa lihat ketika harga menyentuh zona demand ini, terjadi reaksi ke atas dan bermain-main di area-area seperti ini. Lalu jika zona ini tembus, kita masih memiliki zona demand ke bawah. Jadi bisa dikatakan mana ini sangat cocok untuk kita ngehold. Walaupun zona ini tembus, kita masih bisa menseroknya di area sini. Jika ingin masuk sekarang sih, harga mana juga sudah sangat murah ya. Karena jika mana recovery secepatnya, kemungkinan dia akan melewati ATH-nya dan akan mendapatkan cuan yang besar. Tetapi perlu saya ingat lagi, semua yang saya bikin ini adalah pendapat pribadi, belum tentu benar dan belum tentu pasti. Lanjut ke koin kedua itu ada si Theta. Nah, kenapa saya merekomendasi si Theta? Theta ini benar-benar proyek yang sangat besar, karena Theta itu adalah jaringan bertenaga blockchain yang dibuat khusus untuk streaming video. Tujuan Theta untuk mengguncang industri streaming video yang sentralisasi atau dikendalikan, di mana memiliki infrastruktur yang buruk dan biaya yang tinggi. Kita semua juga sangat tahu jika proyek Theta ini sangat besar. Lalu kenapa saya merekomendasinya sekarang? Karena peluncuran mainnet 3.0 yang sebelumnya pada tanggal 31 Maret diundur sampai 30 Juni ini akan dimulai 21 hari lagi. Tentu ini akan mendorong banyak sekali investor untuk memindahkan uangnya ke Theta. Dan dipastikan harga Theta akan melambung ke depannya. Untuk TP realistisnya, mari kita berpindah ke analisa teknikalnya. Untuk Theta sendiri, sama kayak koin Mana dan One Inch, semuanya sudah berada pada zona demand-nya. Ini mungkin karena crash-nya market sudah membuat harga jatuh gila-gilaan. Bisa dikatakan diskon besar-besaran. Lalu untuk TP realistis Mana, ini sebenarnya saya juga tidak tahu ya, karena Theta ini proyek yang sangat besar. Kemungkinan sih kedepannya kita bisa melihat harga Theta itu melambung sampai $24 ataupun lebih. Walaupun market cap-nya itu $9 miliar dan sudah masuk pada peringkat 11 kalau nggak salah ya, itu masih tetap akan membuat Theta melambung ke atas. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah dari 3 rekomendasi koin ini, kalian ada memegangnya atau ada kepikiran ingin membelinya? Tinggalkan komen di bawah dan like bila kalian suka. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih.